Masih di sini kembali lagi bersama gua Alpin di Kitchen Art pastinya. Hari ini kita memasak sapi lada hitam, nggak pakai lama, oke? Nungguin birol ya? Tenang, tunggu dulu. Hari ini bukan gue yang masak, jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial, Mas Azil. Halo. Perkenalkan, nama saya Azil Azuzan dari @kuliner_cirebon. Buat yang belum tahu @kuliner_cirebon itu apa, bisa cek aja Instagramnya @kuliner_cirebon. Kali ini mau diajarin atau mau belajar masak bareng Chef Alpin atau Mas Alpin. Masak apa? Jadi hari ini kita masak sapi lada hitam, Mas. Oh, gitu. Jadi saya udah siapin resepnya, melangkah-langkahnya tadi Mas bawa kan? Bawa. Udah bawa. Jadi yakin nggak, Mas? Boleh dicoba, yakin. Yakin. Boleh coba ya. Yakin. Oke, langsung aja masuk ke masak-masaknya. Oke. Oke, kali ini kita mau nyobain masak sapi lada hitam. Ini udah ada sapinya, terus ada bawang bombay dan bawang putih. Dan ini ada paprika merah dan paprika hijau. Langkah awal kita mau potong dagingnya dulu. Pengalaman pertama motong daging, luar biasa. Susah-susah gampang. Tapi ini dagingnya udah empuk ya. Jadi buat yang belum tahu cara ngempukin dagingnya bisa nonton video ini nih. Jadi ini dagingnya beratnya kurang lebih 200 gram. Ya mau 5 kilo juga boleh, tapi tergantung pancinya cukup atau tidak. Ya ini dagingnya cukup, dipotong-potong, agak-agak tipis, nggak usah tebel-tebel. Masukin sini, langkah berikutnya dibumbuin. 1 sendok makan saus tiram, dimasukin ke daging. Lada hitamnya, segini aja cukup ya. Ini daging sapi dicampurin bumbu, supaya meresap. Diaduknya sampai merata, antara 2-3 menit cukup. Kebanyakan, Mas. 30 detik cukup. Oh, 30 detik cukup, oke. Dikira-kira aja ya, jadi sampai merata gitu. Feeling, wah ini udah merata nih, ya udah ayo hajar. Ini udah cukup ya, merata, kita tutup. Dan masukin ke kulkas, 20 menit kita taruh di kulkas. Oke, langkah selanjutnya kita mau bikin saus. Siapkan air 80 ml. Masukin. Black peppernya ini 2 sendok aja. Kemudian saus tiram. Saus tiramnya 2 sendok makan. Kecap ikan. Kecap ikannya 3 sendok menurut Primbon. Ini ikannya jenis ikan sabu-sabu. 3 sendok. 1 2 3, aku sayang kakak. Tinggal kecap manis 3 sendok aja cukup, jangan 3 botol, nanti kebanyakan. Kita nyalakan kompor, api besar. Ini jadi saus-saus yang tadi disebutkan jadi satu, diaduk sampai merata. Jadi ngaduk-ngaduk ini 5 menit. Efektifnya 5 hari, cuman kita buat 5 menit aja. Aduk-aduk sampai KNTL alias kental. Udah kental sekitar 5 menit ya tadi ya. Dan kita matikan kompornya. Mati. Nah, selanjutnya kita siapkan sayur-sayurnya. Saya ada bawang dan paprika tadi ya. Langkah pertama kita mau cincang bawangnya. Tekniknya ini harus butuh kepiawaian lagi. Digeprek ini.
kita potong, iris ya begini, iris. Bawang bombay nggak perlu digeprek-geprek ya, jadi langsung diiris-iris aja. Paprikanya khusus yang merah dan hijau, nggak boleh yang lain. Ya, paprikanya juga ini sama, dipotong kotak-kotak seperti dadu. Kita mau keluarin dagingnya dari kulkas. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak dulu. Kita nyalakan kompornya. Minyaknya kita tunggu panas sampai keluar asap-asap sedikit, baru kita nanti masukin dagingnya. Kita masukin dagingnya ke dalam panci ini, teflon. Ya, kita aduk-aduk dagingnya di sini sampai terlihat coklat ya. Sekitar 5 menit. Ini sudah kecoklatan semua, tandanya sudah siap disisihkan. Dan jangan lupa matikan kompornya dulu. Kita sisihkan dagingnya sama minyak-minyaknya juga nggak apa-apa. Dan kemudian kita mau oseng sayur sampai layu. Pakai minyak juga tetap. Kita panaskan lagi minyaknya. Oke, kemudian kita masukin bawang putihnya sama bawang bombay dicampur yang tadi udah dicincang dan dipotong-potong. Semuanya jangan sampai tersisa di mangkok ini. Dan sepertinya saya sudah tidak butuh resep ini lagi. Udah kebayang enaknya. Ding 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 ding. Tanpa melihat resep, tanpa melihat teflon, kita langsung masukin paprikanya. Kita tunggu lagi sampai layu, bener-bener layu. Dan ini sudah layu. Kemudian mau masukin daging sapi yang tadi sudah diolah dan dimasak-masak. Wow. Ya, sudah sampai tahap ini, apinya nggak usah besar-besar, yang kecil-kecil aja. Terus diaduk hingga merata, jangan sampai ada yang tumpah. Sambil nunggu meresap, kita masukin semua saus yang kita buat tadi. Oke, tadi sudah dicampurin dengan saus yang kita buat. Kita panasin sampai meresap ke daging dan ke sayur-sayurannya juga. Oke, ini udah meresap. Kita matiin kompornya. Terus kita siap hidangkan. Oke, ini udah jadi dan kita siap hidangkan. Supaya nggak tumpah-tumpah, kita pakai capit dagingnya. Oh ya, ini satu porsi ini bisa buat ya 2-3 orang bisa ini. Ini dari baunya aja. Oke lur, jadi Mas Azil udah selesai masak. Kita cobain. Pemilik channelnya duluan ya. Sapi lada hitam ala Mas Azil. Dari wanginya sih udah enak, udah wangi lada hitam ya. Oke, cobain suapan pertama dulu. Mantap. Makan skimai. Enak. Serius loh. Serius. Cobain. Makan sakimai. Gimana? Kaget nggak? Kaget, masakan sendiri. Ini jujur enak banget. Sapi lada hitam yang di restoran-restoran nggak kalah sama masakan Mas Azil. Jadi buat bagi orang pertama yang baru masak, jago ini. Dari gua dapat nilai 10/10. Wih, Keren. Tapi ini sausnya itu ngeresep banget ke dagingnya, enak. Dagingnya juga potongannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Pas dimakan juga berasa dagingnya pas digigit itu. Lada hitamnya keluar banget sausnya, keren. Makasih. Oke, bagi kalian yang mau belajar masak, yang mau tutorial masak mudah-mudah, simple, gampang dipraktikin di rumah, di kos, dimanapun kalian berada, tontonin terus channel Kitchen Art. Jangan lupa juga kalian kepoin dan follow Instagram Mas Azil @kulinercirebon. Bagi kalian yang ke Cirebon, mau lihat-lihat kuliner, bingung mulai dari mana, pantengin aja Instagram Kuliner Cirebon terus. Oke, jangan lupa kalian semua jaga kesehatan, jaga jarak, lupa kita harus jaga jarak, Mas. Keep. Skrt. Thank you. Rap.